warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi yang berjudul pelaksanaan audit sistem informasi pada SIM BL di unit CDC PT Telkom Pusat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayu Anwar, NIM 1910802000269 dari Informatika 4B1. Latar belakang dilakukannya audit sistem, alasannya untuk membantu perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, membantu perusahaan juga agar selalu berkembang menjadi lebih baik. Langkah selanjutnya, langkah-langkah audit sistem. Yang pertama, harus mengetahui terlebih dahulu visi misi perusahaan. Yang kedua, mengetahui visi misi departemen IT perusahaan. Yang ketiga, menyelaraskan visi misi agar enterprise goal dan IT goal selalu selaras. Yang keempat, menentukan domain yang akan digunakan. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk tiap domainnya. Yang pertama, visi perusahaan. Visi perusahaannya yaitu to become a leading telecommunication, information, media, entertainment, and service times player in the region. Yang artinya untuk menjadi pemain telekomunikasi, informasi, media, entertainment, dan layanan times terkemuka di wilayah. Dan misi perusahaan yaitu to provide times with excellent quality and competitive price, menyediakan times dengan kualitas unggul dan harga kompetitif. Yang kedua, to be the role model as the best managed Indonesian corporation, yang artinya menjadi the role model sebagai perusahaan Indonesia terkelola terbaik. Dan selanjutnya, visi dan misi CDC perusahaan. Visinya menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Dan misinya yang pertama, membentuk dan memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis, telecommunication, information, media, entertainment. Yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, menyelaraskan tujuan ITI yang mendukung tujuan bisnis organisasi. Yang pertama, mapping antara tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan IT. Mapping dilakukan ke dalam perspektif IT Balance Scorecard atau disingkat IT BSG. Jika hubungan keterkaitan antara tujuan bisnis dan tujuan TI sangat kuat, maka diberi tanda P, yang berarti primary atau strong relationship, yaitu yang diutamakan. Jika terdapat 16 hubungan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI, tetapi hubungan tersebut tidak dominan, maka diberi tanda S, yang artinya secondary atau medium relationship setelah primary. Jika tidak ada hubungan sama sekali, maka dikosongkan. Yang kedua, melakukan mapping antara tujuan TI dengan proses TI. Setiap tujuan TI memiliki masing-masing proses TI yang relevan. Setelah dilakukan mapping terhadap tujuan bisnis perusahaan dengan tujuan IT, selanjutnya dilakukan mapping tujuan IT atau TI dengan proses TI. Selanjutnya, menentukan domain. Di sini kita akan menggunakan COVID-5 atau COVID-5 dari ISACA Framework. ISACA sendiri adalah kepanjangan dari Information System Audit and Control Association. Itu adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi. Kita akan menjelaskan sedikit tentang pengertian COVID. COVID sendiri yaitu kepanjangan dari Control Objective for Information
and Related Technology telah menjadi standar global untuk IT governance, dibuat oleh ISACA dan ITGI pada tahun 1996. COBIT pertama kali dirilis tahun 1996, yaitu COBIT versi pertama. Pada tahun 1998, versi kedua dirilis dengan penambahan manajemen guidelines. Pada tahun 2000, versi ketiga dirilis pada bulan Desember tahun 2005. Versi 3 dirilis dan pada bulan Mei tahun 2007. Versi 4.1 yang merupakan revisi COBIT dirilis pada bulan April 2019. COBIT adalah kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan IT, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, availability, data, serta informasi sensitif dan kritikal. Ini adalah standar audit sistem informasi menurut ISACA. Selanjutnya untuk kerangka COBIT-nya. Secara sederhana, COBIT 5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. Prinsip-prinsip COBIT menurut ISACA bahwa COBIT 5 memiliki prinsip dasar, memenuhi kebutuhan stakeholder, melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise, mengaplikasikan sebuah kerangka yang integrasi pendekatan keseluruhan untuk kemampuan tata kelola dan manajemen pengaturan. Pemisahan antara kelola dengan manajemen aturan. Selanjutnya, ini prinsip. Domain dan proses pada COBIT 5. COBIT 5 memiliki 5 domain yang terbagi dari domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Domain yang berasal dari area governance of enterprise IT adalah evaluate, direct, and monitor atau EDM, yang terdiri dari 5 proses. Sedangkan domain yang berasal dari manajemen of enterprise IT sejalan dengan tanggung jawab pada area plan, build, run, and monitoring atau disingkat PBRM. Terdapat 32 proses yang dipecah ke dalam masing-masing domain sebagai berikut. Ini adalah domain dari governance enterprise. Oke, selanjutnya domain deliver, service, and support. Deliver, service, dan support yang biasa dikenal dengan singkatan DDS merupakan salah satu domain di framework COBIT 5. Domain ini merupakan perluasan dari domain delivery and support DS pada versi COBIT sebelumnya, yakni COBIT 4.1. Domain DDS menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknis yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Dan domain DDS terdiri dari 6 kontrol objektif, yakni sebagai berikut: mengelola operasi, mengelola permintaan layanan dan insiden, mengelola masalah, mengelola keberlanjutan, mengelola keamanan layanan, dan terakhir mengelola kontrol proses bisnis. Ini diagram rajinya. Oke, setelah itu selanjutnya yaitu rekomendasi keseluruhan. Rekomendasi. Ini yaitu rekomendasi umum keseluruhan proses. Sebelumnya telah dituliskan beberapa rekomendasi yang berdasar pada tiap proses yang ada pada domain DDS, Deliver, Service, and Support. Berikut ini beberapa tambahan rekomendasi secara umum berdasarkan kondisi bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom dalam ruang lingkup sistem informasi bina lingkungan. Capability level yang didapat secara keseluruhan adalah level 4
predictable proses. Level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun sebagai berikut. Yang pertama, memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. 3. Berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DDS 04, yaitu manage continuity. Maka perlu dilakukan terlebih dahulu rekomendasi untuk meningkatkan performasi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.